kabar semua? Pasti sehat dan baik kan? Kalau sehat dan baik, puji Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita pada hari ini diawali dengan doa. Semuanya lipat tangan dan tutup mata, satukan hati kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu dari kemarin malam hingga pada pagi hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai ibadah. Berkati kami ya Tuhan. Berilah kami hikmat pendengaran agar kami bisa mendengarkan firman dengan baik dan mengikuti ibadah ini dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami apabila ada yang sengaja ataupun tidak sengaja. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Kita akan memulai ibadah kita pada hari ini diawali dengan pujian Di Dalam Dunia Ada Dua Jalan. Dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, Tuhan berkati. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita mengangkat pujian Burung Pipit yang Kecil. Terlebih
Halo adik-adik semua, selamat hari Minggu. Ketemu lagi dengan Kak Sinta. Hari ini kita akan belajar mengenai firman Tuhan, tapi sebelumnya kita sama-sama lipat tangan ya. Kita berdoa. Yuk sama-sama kita melipat tangan kita. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk kasih dan anugerah Tuhan. Terima kasih kalau Tuhan sudah memimpin kami sepanjang pekan ini. Kami bersyukur, kami berterima kasih kalau sebentar kami akan merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Biar Tuhan yang boleh memimpin dan menyertai kami, sehingga kami boleh mengerti dan memahaminya serta melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Nah, hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari Ibrani 11 ayat 1 sampai dengan 5. Semuanya buka Alkitabnya ya. Yuk siapkan Alkitabnya, kita sama-sama baca ya. Ibrani 11 ayat 1 sampai dengan 5. Judulnya adalah saksi-saksi iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman, kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu, ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Yang kelima, ayat kelima, karena iman Henokh terangkat, supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Demikianlah firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini mengenai iman. Judulnya adalah tentang kekayaan kasih karunia Allah. Jadi kekayaan kasih karunia Allah itu apa? Yaitu iman. Ketika kita memiliki iman, tadi katanya kan di ayat pertama, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Nah, iman adalah dasar. Dasar itu artinya ketika kita mau mendirikan sesuatu, baik itu dalam bentuk rumah, pastinya kita ingin bangunan, pasti kita ingin sesuatu yang kokoh. Begitu juga kalau kita punya barang ya, barang yang tahan lama, kita pasti pilihnya yang dari bahan yang cukup kuat. Nah, Asinta punya kertas. Kalau dibuat tabung seperti ini tabung ya, lingkaran nih. Terus kemudian kertas ini dibandingkan dengan yang ini dari karton, pasti antara yang ini dan yang ini akan lebih kuat yang dari karton karena bahannya akan lebih kuat dibandingkan yang ini. Jadi tahu kekuatannya dari mana? Kalau kita tekan ya, gitu kan? Ini pasti akan lebih gampang ya. Nah, udah jadi penyok ya. Tapi kalau yang ini tekan, kira-kira perlu tenaga, bisa rusak nggak? Bisa, tapi perlu tenaga yang lebih ekstra, gitu ya. Jadi bisa dirusak, bisa. Nah, bagaimana dengan bahannya yang lebih kuat lagi? Yaitu misalnya ini ya, ini dari, ini nggak boleh. Ini kalau misalkan dia dari besi, kalau kita tekan, kayaknya tangan kita yang akan kesakitan. Jadi artinya semakin kuat bahan yang kita gunakan, ketika hal itu dihancurkan atau ditekan, dia akan tetap bertahan. Demikian juga dengan iman. Ketika kita memiliki iman yang tadi adalah dasar, pastinya kita akan menjadi, ketika seperti sekarang nih kondisinya COVID-19, pastinya kita akan menjadi lebih kuat dibandingkan dengan orang-orang yang mungkin punya iman yang ya baru kemarin misalnya, baru istilahnya baru ya baca firman Tuhan juga kapan-kapan gitu ya. Kakak percaya bahwa adik-adik di tempat ini semua itu rajin membaca firman.
Karena bagaimana iman itu bisa menjadi kuat, sama seperti yang tadi terbuat dari besi, iman itu akan menjadi kuat kalau dia itu diberikan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu menjadi dasar daripada iman kita kepada Tuhan. Jadi bagaimana caranya supaya kita punya iman yang kuat? Membaca firman dan berdoa. Pastinya bersekutu juga dengan saudara-saudara seiman. Begitu juga dengan kalian ketika kalian belajar. Coba, kalau kita sedikit belajar, banyak sekali belajar, kira-kira mana yang akan menjadi lebih, bukan masalahnya menjadi lebih sukses, bukan. Tapi artinya siapa yang akan mendapatkan nilai lebih dibandingkan dengan yang lainnya. Pastinya yang belajarnya banyak sekali dibandingkan dengan belajar yang sedikit. Ya pastinya kamu akan dapetin nilai yang lebih kecil. Begitu kan? Demikian juga dengan iman. Jadi kalau semakin yang kita inginkan itu memiliki dasar yang kuat, maka tadi pada dasarnya dia akan menjadi lebih kuat. Apalagi dalam kondisi yang seperti ini. Kakak berharap kita semua bisa mengerti, bisa memahami bahwa dalam kondisi yang COVID-19 ini, gimana kita melihat saudara-saudara kita, mungkin papa mamanya sendiri juga. Nah, bagaimana kita, Kak, aduh gimana ya kondisinya, mungkin gak sama seperti yang kemarin-kemarin lagi gitu ya. Nah, itu waktunya kita untuk boleh sama-sama merenungkan firman Tuhan dan membacanya. Karena dalam firman Tuhan itu selalu ada janji-janji Tuhan. Dan janji Tuhan itu ya dan amin adanya. Betul ya? Dia tidak pernah lalai dengan janjinya. Tuhan gak pernah lalai dengan janjinya. Kalau kita lihat di sini ada beberapa saksi iman, yaitu dari Habel dan juga Henokh. Di sini dikatakan bahwa Habel mempersembahkan persembahan kepada Allah yang lebih baik dibandingkan dengan Kain. Kalau kalian dengar ceritanya, waktu itu Habel itu mempersembahkan korbannya adalah berupa domba. Sementara Kain itu mempersembahkannya apa? Dia mempersembahkan adalah hasil panennya. Bukan berarti Tuhan tuh lebih suka daging dibandingkan dengan lebih suka daging dibandingkan dengan sayur-sayuran ya. Bukan masalah itu. Tetapi apa yang terbaik. Jadi Habel itu tahu apa yang terbaik yang harus dia berikan. Pastinya Kain tidak memberikan yang terbaik, sehingga tadi dikatakan bahwa kenapa persembahan Habel lah yang berkenan di hadapan Tuhan dibandingkan dengan Kain. Bahkan karena imannya Habel itu bisa berbicara. Jadi artinya bahwa ketika Kain itu melakukan hal yang tidak benar, Tuhan tahu. Demikian juga dengan Henokh. Henokh dapat terangkat ke sorga tanpa melalui kematian karena imannya kepada Allah dan karena Tuhan berkenan kepadanya. Nah, sama seperti yang tadi dikatakan tentang iman. Iman itu adalah bagaimana dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat gitu ya. Nah, kita akan lihat dari Roma 10 ayat 17 mengenai yang tadi Kasinta katakan bahwa iman itu bisa semakin kuat karena apa? Di ayat 17 dikatakan gini, Roma 10 ayat 17, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi imannya akan kuat bagaimana? Kalau kita mau mendengar. Kak, saya mah nggak mendengar, saya mau membaca. Nah, membaca dan mendengarnya. Saat ini ketika Kasinta sedang bicara, ya artinya bahwa kamu sedang mendengar firman Tuhan. Nah, ketika kamu sedang membacanya, kamu tidak hanya mendengar tetapi membaca dan merenungkannya. Akan lebih baik lagi. Nah, setelah itu juga
dikatakan di Matius 21 ayat 22 tentang berdoa. Di sini dikatakan seperti ini ya. Matius 21 ayat 22, dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, artinya iman, kamu akan menerimanya. Jadi dengan imanlah kita bisa menerima itu semua. Masih ingat kan? Katanya kalau kita punya iman sebesar apa? Biji sesawi saja, kita bisa memindahkan gunung. Gunung loh, gitu ya. Apalagi hal-hal yang menjadi kebutuhan kita. Gunung saja itu bisa Tuhan pindahkan ketika kita punya iman sebesar biji sesawi. Sekarang saatnya kasih tanya, apakah kita sudah punya iman sebesar biji sesawi saja? Supaya kita bisa memindahkan. Memindahkan apa? Memindahkan kondisi daripada COVID-19 ini. Kakak percaya bahwa kita semua inginnya bisa sekolah seperti biasa, bisa beraktivitas seperti biasa. Yuk sama-sama kita merenungkan firman Tuhan dan juga kita boleh berdoa bersama-sama. Ketika kita semua anak-anak Tuhan, yaitu anak-anak sekolah minggu, itu bersama bersepakat berdoa supaya COVID-19 ini segera berakhir, kakak percaya kita semua akan segera melalui ini semua, segera bisa beraktivitas lagi, baik pergi sekolah, pergi ke sekolah minggu, dan lain sebagainya. Ya, puji nama Tuhan. Kita mau sama-sama, jangan lupa baca kidinya setiap minggu, ayat Alkitabnya juga, atau baca juga renungan spiritnya, dan juga jangan lupa berdoa. Berdoanya kapan? Jangan cuman ketika kamu makan 3 kali sehari, tetapi jauh daripada itu semua, ketika kamu bangun tidur, ketika kamu mau tidur, ketika kamu mau beraktivitas, kita semua akan berdoa. Dengan apa? Dengan iman, dengan kepercayaan yang penuh. Yuk, sama-sama kita tutup dalam doa. Sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Biarlah sungguh kami semua itu boleh semakin lebih lagi beriman dalam setiap apapun yang kami lakukan, terutama dalam kondisi saat ini. Kami sama-sama sepakat Tuhan, sepakat untuk kami punya iman bahwa kondisi saat ini Tuhan izinkan, dan kondisi saat ini yaitu COVID-19 ini akan segera berakhir. Kami berdoa untuk setiap pemerintah kami, untuk Pak Presiden, Wakil Presiden, dan semua menteri-menterinya, Tuhan yang boleh pimpin, beri kebijakan. Kami juga berdoa untuk vaksin yang akan segera diberikan kepada kami semua. Tuhan juga yang boleh memimpin, sehingga sungguh saat pembagiannya, saat pemberian vaksinnya, semuanya boleh berjalan dengan baik. Kami semua juga anak-anak sekolah minggu boleh dipelihara Tuhan, boleh dijagai Tuhan. Berkati juga kedua orang tua kami, kakak dan adik kami, berkati mereka semua Tuhan. Dan semuanya kami rindu biarlah kami boleh semakin lebih lagi dipakai dalam iman kami, semakin bertumbuh lagi, untuk kami boleh semakin kuat, sehingga apapun yang terjadi kami tetap ada dalam iman kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk hari ini, terima kasih untuk firman-Mu, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, amin. Puji nama Tuhan. Sampai ketemu pada pertemuan yang berikutnya ya. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dari Kak Sinta. Kita akan menutup ibadah pada pagi hari ini dengan pujian Dengar Dia Panggil Nama Saya. Adik-adik semua bangkit berdiri ya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu.
nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Adik-adik sekolah minggu, kita akan menutup ibadah ini di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik sekolah minggu, jangan lupa ibadah lagi ya minggu depan. Dan jangan lupa 3M, menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.